Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program OTT guys. Obrolan terus terang nih bersama saya Kak Saputra. Teman-teman yang ada di hari ini, semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, sukri, dan sare-sarenya guys. Alhamdulillah pada hari ini saya berbeda arah sekarang nih. Ini kan politisi nih, guys. Seorang Komisi 3 dari Kabupaten Pelalawan, sekarang duduk di DPRD Provinsi Riau, yang mana kemarin beberapa waktu lalu Komisi 3 melakukan hearing dengan seluruh BUMD yang ada di Provinsi Riau. Yang kita ketahui bahwasanya BUMD plat merah ini ada apa saja, yaitu ada BRK Syariah, ada Jamkrida, ada PT PIR, Investment Riau, ada PT PER, Ekonomi Rakyat gitu kan, kemudian ada PT SPR, dan ada Rio Petroleum. Nah, itu kita ketahui bahwasanya BUMD plat merah ini guys menjadi sapi perahan politik. karena kenapa? Karena para jajaran direksinya itu biasanya ditunjuk langsung oleh Gubernur Riau. Nah, kita ketahui bahwasanya yang namanya BUMD ini pasti menetek untuk menggerogoti uang APBD, yang mana kita tidak pernah tahu kejelasannya, transparansinya, dan kemana arah uang mereka itu berputar. Malah banyak yang rugi. Bahkan PT PER sendiri mengatakan, direkturnya, sahabat saya tuh Andi itu, kebetulan satu alma mater, tanda kutip, akan sakratul maut. Nah, untuk membahas ini, sudah ada di samping saya. Kemarin juga sempat viral nih di channel saya nih guys. Kita sambut dulu Bang Abdullah, Komisi 3 DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum. Siap. Siap. Ya, kemarin sempat viral sedikit ya. Banyak orang curhat sama saya dengan beredarnya video kemarin bahwasanya beliau ini sangat keras gitu ya. Dianggap apa namanya, ketika jajaran direksi BUMD ini kalau tidak mampu lebih baik mundur saja. Bang, sebenarnya ini kan BUMD ini apa ya? Itu tadi yang di awal saya buka. Tadi pandainya hanya meminta atau menyusui anggaran untuk apa namanya, biar operasional ini berjalan lancar. Abang yang tahu angka-angka ya nih, seperti apa sih gambaran mereka nih? Bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Bang Eka dan para pemirsa yang saya muliakan, masyarakat Riau khususnya. BUMD ini kan didirikan harapannya untuk membantu pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Satu dari sisi pendapatan daerah, yang kedua tentu dari sisi pembukaan lapangan kerja, yang ketiga menggerakkan ekonomi di daerah. Saya banyak mendengar masukan dari masyarakat, dan kami kan baru dilantik 1 tahun ya di provinsi. Kemudian pembentukan komisi kan 2 bulan setelah ini Bang, setelah pelantikan. Sehingga praktis ya sekitar 10 bulan lah kami mencoba menganalisa di Komisi 3 khususnya sektor keuangan, bagaimana pendapatan dan belanja daerah. Dan banyak menerima masukan-masukan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan daerah itu kan yang paling diharapkan itu ya BUMD. Nah, karena itu kami mencoba menganalisa kondisi BUMD hari ini. Ya itulah yang saya sampaikan di dalam kemarin. Apakah BUMD yang Abang lihat hari ini untung atau buntung? Pada saat RDP kemarin, harusnya kami kan pada setahun yang lalu ketika membahas APBD murni 2025, nah harusnya kami pada saat APBD perubahan ini membahas, mengevaluasi mereka. Tapi kenyataannya
berganti rata-rata ini Nanti pimpinannya. direksi semua ya? Ya. Makanya gimana kami mengevaluasinya nih belum tercapai, tapi udah ganti pimpinan misalnya kan? Ya. Apa setiap tahun nih akan begini? Pada saat kita mau evaluasi janji dia, komitmennya, Langsung ganti ya? langsung ganti. Iya, iya. Akhirnya BUMD ini sekali lagi kan memang BUMD ini didirikan oleh kita di Riau ini untuk satu pendapatan dan menggerakkan ekonomi dan lapangan kerja. Tapi menurut saya itu belum tercapai. Ya. Karena kita lihat memang contoh BRK Syariah itu. Kalau ini kita banding-bandingkan lah dengan perusahaan atau bank-bank daerah juga, seperti Bank Nagari dia buka cabang. BJB apa? Jangan ditanya BJB lah. Dulu sempat Bank DKI juga pernah buka juga di sini. Kenapa Bank Riau ini, kalau Anda menilai sendirilah, apakah dia tidak mampu untuk expand dalam arti kata membuka cabang atau membuka, jangankan itu, kalau belanja aja kita di kafe-kafe ataupun di mall-mall, ciri BRK itu belum ada. Kalau bagi saya belum lihat gitu loh. Nah, harusnya kan bagaimana manajemen ataupun para jajaran direksi ini untuk memajukan hal kayak gitu kan. Nah, apa mungkin pandangan Pak Dewan melihat hal kayak gitu? Terkhusus BRK ini lah, karena kalau misalnya hanya uang pegawai masuk dari situ ya siapa yang enggak ini gitu loh. Sedangkan fasilitas untuk jajaran direksi ataupun orang BRK tuh dengan kenyamanan bintang 5-nya tuh fasilitas yang diberikan itu gitu. Iya Bang, jadi semua BUMD termasuk BRK Ya. ini perlu melakukan sebuah lompatan-lompatan yang serius. Apalagi BRK ini andalan kita di sektor keuangan di daerah ini. Kita cinta sama Bank Riau ini karena produk Riau gitu kan. Ya. Karena itu kalau kita compare dengan bank daerah yang lain, memang Bank Riau hari ini memberikan kontribusi setiap tahun sekitar 100 miliar dengan aset dia sekitar 29 triliun hari ini. Tapi di compare seperti Abang bilang, kalau dibandingkan dengan Bank Nagari yang punya cabang di provinsi lain, Bank DKI, Bank Jawa Barat, NTB dan lain. Bank DKI misalnya kontribusinya ke Pemprov Jakarta kalau nggak salah itu di atas 300 miliar per tahun. Per tahun. Kalau kita tahun lalu targetnya 108 miliar, ini baru capaian 98 miliar. Masih sepertiganya kan? Jauh. Itu bicara pendapatan bagi Pemprov. Walaupun Bang, kalau saya kritisi soal kemarin, ini BUMD balik modal apa belum? Karena BRK ini memang sudah balik modal. Ya. Karena dari awal dia 519 miliar yang penyertaan modal dari APBD sudah 20-an tahun lah ya. Ya. Itu yang sudah menjadi pendapatan Pemprov itu sekitar 1,9 triliun. Artinya dia sudah lebih dari 3 kali lipat lah. Ya, memberikan kontribusi. Nah, cuman kan kalau kita compare seperti Abang bilang tadi dengan bank-bank lain belum maksimal. Nah, salah satunya sejak tahun lalu itu kami mendesak segera harus ada direktur utama. Ya, untuk saat ini memang belum ada. Belum ada dan sudah cukup lama kan? Cukup lama, betul. Sudah cukup lama. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Ini kan masih PLT saja. Ya, ada 4 direksi yang belum bisa menentukan. Kalau untuk voting belum bisa, tugas dia harus ganjil gitu ya. Tinggal 2, karena 2. Tinggal 2. Oh iya, karena kemarin direktur utama sama yang kawannya itu mundur bersamaan. Udah pensiun. Udah pensiun. Ya, berarti 3 direksi sekarang ya saat ini. Ya. Tinggal 2 dari 5 itu ya. Iya. Kalau 2 apa yang bisa dikerjakan? Nah, jadi termasuk sektor-sektor real, UMKM, pemberdayaannya ke masyarakat, sehingga dana bank ini betul-betul menyentuh ke masyarakat. Jadi kan secara umum selalu kami di DPRD mendapat masukan itu. Apakah Bank Riau betul-betul terasa manfaatnya sampai ke masyarakat bawah, pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, dominan masyarakat mengatakan ini lebih banyak membiayai pegawai gitu ya.
Betul. Jadi memang kinerja keuangan dan dampaknya bagi Riau ini kita pikir BRK harus buat satu lompatan. Tapi lagi-lagi tentu pimpinan yang definitif ini harus segera ya. Segera ini. Ya, ya. Ya udah 1 tahun juga. Betul. Dan juga saya dapat informasi kemarin di WA salah satu netizen ataupun masyarakat gitu ya. Ada kebijakan baru bahwasanya di usia 36 tahun sekarang BRK ini harus pensiun. Benarkah begitu? Ya, saya belum dapat laporan secara resmi, Bang. Ya, kami dapat dari teman-teman di kalangan yang korban lah gitu ya. Ya. Cuman sampai hari ini secara resmi kami akan audiensi lah dengan BRK. Ya. Kenapa kami nggak tahu ada kebijakan itu? Ya. Nggak diberitahu. Justru ketika ada problem begini, kan rame juga yang usia di bawah 40, di bawah 34, 35, pokoknya agak was-was ini kan, karena dia tidak tahu tiba-tiba nanti sudah dipensiunkan begitu loh. Sedangkan yang dipensiunkan itu yang sudah pegawai lama dan punya keahlian. Bahkan yang tanda kutip ketika yang dia memang kan ketika memasuki 36 itu kan melakukan kembali lagi tes, kembali lagi melakukan ujian. Yang mereka yang kemarin netizen tuh ngomong atau masyarakat tuh WA ke saya, yang tanda kutip yang punya backingan itu lolos-lolos saja. Nah itu tuh. Ya, saya belum dapat data berapa sih jumlahnya semua dampak kebijakan ini seperti apa. Kami akan segera, karena beberapa sepekan ini memang dapat masukan itu, Bang. Tadi memang sudah tahu ya permasalahan. Baru beberapa hari inilah dalam pekan ini ada gejolak ini, dan kami akan panggil segera direksi lah. Ini apa persoalannya? Bagaimana jalan keluarnya? Jangan sampai membuat penambahan pengangguran terbuka malahan. Betul. Ya. Dan mereka memang sudah menjadi pegawai tetap, lagi sangat disayangkan ketika diambil pensiun 36 tahun. Saya baru tahu itu tahap kebijakan yang dilakukan oleh mereka. Nah, saat ini kan 2 direksi nih. Yang kita ketahui saat ini kan pemerintah sedang melakukan melakukan beberapa ujian ataupun untuk jabatan komisaris dan direksi ini. Mereka sudah kemarin sudah melakukan pelatihan atau ujian di Jakarta, kemudian di sini juga bersama OJK dan lainnya gitu kan. Ada beberapa nama juga yang untuk posisi jabatan di direksi kayak kakak senior saya Arim Sapi'i. Kemudian kalau untuk komisioner itu ada teman kecil saya Bang Tatang Yudiansa itu. Nah, apa pandangan Anda sendiri? Kapan kita kira para calon direksi ataupun komisaris ini apakah nanti akan hearing juga di DPRD? Kalau sejauh ini di DPRD menunggu hasil itu, Bang. Menunggu hasil itu ya. Menunggu hasil sehingga kita langsung berbicara terhadap target mereka sebagai yang sudah dipilih. Ya. Kalau kita bicara sama calon, artinya belum tentu dia terpilih ya dengan proses ini. Ya, betul. Sementara kami memang agak dipadatkan agenda dengan pembahasan APBD sekarang. Ya, pembahasan APBD ya. APBD perubahan. Nah, sehingga kami juga menunggu nih proses ini segera selesai, dan kami berharap ini segera selesai supaya kami langsung bicara dengan komisaris kah, direksi kah, supaya ini jelas targetnya apa nih, baik di APBD perubahan 2025 maupun di 2026. Karena segera di bulan Oktober kita membahas target 2026 kan. Betul. Gitu, Bang. Dari BUMD yang selama ini yang kita ketahui, PT PIR ini kemarin dia mengatakan bahwasanya ya mati segan, hidup pun payah gitu. Sakaratul maut. Sakaratul maut ini. Iya. Iya, karena kemarin saya harus cepat bertanya kepada Andi ini. Jadi dia bilang ya itu udah jalan masa lalu memang kayak gitu. Betul apa yang Abang bilang tadi itu, karena ketika barang ini kan dia lakukan audit, ya nggak mungkin yang baru dilimpahkan gitu kan. Begitu juga dengan SPR kan. Ida dengan permasalahan di dalam arti kata di dalam SPR sendiri itu, makanya dia
melakukan ada ingin mencopot di SPR Aspan kalau nggak salah kemarin itu jajaran direksinya, karena kan banyak juga kekurangannya itu gitu loh. Nah harusnya kan dari direksi ini kan punya target nih. Mereka waktu saya nggak tahu nih apakah Pak Gubernur nih menunjuk seorang yang profesional ataupun banyak titipan dalam tanda kutip nih ya. Harusnya kan direktur itu kan punya target dong. Anda menilai sendiri kalau ketika target tersebut tidak tercapai kan, kalau saya pribadi waktu bekerja di suatu perusahaan tuh, ketika barang ini tidak mencapai target, saya mundur aja gitu loh. Ya, karena memang ya ngapain lagi kita pertahankan gitu kan. Kalau bagi saya gitu ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain gitu. Jadi gini Bang, direktur yang sekarang yang baru menjabat, menurut saya tidak pas kalau dia berlepas dari problem masa lalu. Ya sama saling berkaitan memang. Berkaitan karena ya, dia sedang pasti cuci piring. Karena dia sedang mengambil satu posisi pimpinan. Betul. Yang secara umum walaupun ini sejak sejarahnya berdiri BUMD ini sampai sekarang ini satu lembaga yang didirikan oleh Pemprov Riau. Modal dari duit APBD. Dia nggak boleh berlepas tangan dalam arti kalau hari ini bagi Pemprov ini kan bagi rakyat. Bagi rakyat Riau ini belum menguntungkan. Belum balik modal yang saya bilang. Saya kan baru menjabat. Oke, Anda baru menjabat, tapi Anda dengan sadar mengambil posisi itu pada saat secara kelembagaan Provinsi Riau belum untung. Nah iya, berarti kan dia harus siap dong. Dia harus siap dengan konsekuensi itu. Maka harus jelas juga targetnya kan. Targetnya harus jelas. Makanya pada pertemuan kemarin saya dan kami belum membahas target 2026 karena targetnya pembahasan itu APBD perubahan 2025 bulan Oktober, dan saya sudah minta pada pertemuan itu tolong buat rincian target 5 tahun ke depan. Betul. Kita evaluasi per tahun gitu kan. Nah kita mau baca target dia 5 tahun ini seperti apa untuk menjawab penyertaan modal yang sudah kita berikan. Dalam 5 tahun ini gimana planningnya? Dan kita akan evaluasi per tahun. Berapa sih pemerintah mengucurkan dana untuk BUMD ini kemarin angka-angkanya itu? Ya berbeda-beda. Mainannya miliar-miliar semua gitu ya? Puluhan. Iya makanya saya dengar aja kemarin gimana gitu ya. Tapi merugi terus gitu. Ya bagi BUMD-nya untung ya, bagi BUMD-nya. Tapi bagi pemilik modal, kan modalnya nggak balik-balik gitu. Nah ya itu kan warak kan, maksudnya. Bagaimana juga dia tanda kutip menetek terus minta duit gitu ya, duit gitu kan. Ya mau gimana lagi, seharusnya kan dengan diberikannya perjotaan modal itu, kalau kita gitu ya, diberikan penyataan modal itu kan berarti tanggung jawab kita bagaimana uang tersebut kalau bisa kembalikan bahkan lebih untung begitu ya. Ini kan yang di dalam selama ini yang kalau saya perhatikan ketika dikasih modal ya mau untung mau rugi walau alam gitu kan. Masa bodoh gitu. Ya ini kan seakan-akan sudah menjadi rahasia umum gitu ya bahwa BUMD ini kayak nggak siap bersaing dengan dunia swasta yang profesional. Harusnya kan BUMD ini bekerja secara swasta harusnya ya. Swasta bekerjanya. Betul. Karena dia bicara bisnis. Kalau bicara bisnis ya termasuk Bang Riau, dia harus bicara profesional. Mereka punya jangka panjang, punya jangka pendek bagaimana kinerja. Kemarin ya di PT PIR kemarin saya buatlah simulasi dalam arti kata ketika utang tersebut 90 miliar dalam 4 tahun itu bisa lunas. 4 tahun. Ya, simulasi yang misalnya saya ya walaupun adalah beberapa, ada yang co-branding, ada yang melakukan green mining ibaratnya gitulah. Jadi 90 miliar ini kalau di dalam teori di atas kertas bisa 4 tahun. Tapi kenyataannya walau itu memang tugas berat Andi. Karena kalau kita head to head dengan swasta yang ada di Riau misalnya, kita ambil contoh Pelindo, Bang. Itu BUMN ya, Pelindo di Dumai misalnya. Dia mengelola lahan itu hanya 70 hektar di pelabuhan.
Iya. Tapi saya dapat info margin yang dia miliki setahun itu sampai 600 miliar ya. Hanya 70 hektar dia kelola itu lahan. 600 miliar itu udah dulu APBD Dumai kan 1,2 gitu. Gitu ya, Tapi udah separuh sih APBD Dumai gitu. Iya. Ya, kalau profesional akan begitu. Bagaimana juga Wilmar dengan KID-nya. Iya. Kan mereka mengelola lahan berapa sih dibandingkan wilayah yang kita miliki Riau itu. Iya. Dan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota memberikannya kepada BUMD sebagai perpanjangan tangan. Karena pemerintah nggak bisa berbisnis kan, Ya, melayani, betul. berbisnisnya di BUMD. Iya. Tapi kenapa sudah puluhan tahun modal yang diberikan belum balik utuh gitu? Ya, saya menarik kemarin saya berbicara sama Andi kemarin. Masalah dia punya batu bara berapa juta metrik ton waktu itu Ya. kan. Hampir 2 juta atau 5 juta. Nah, waktu saya tanyakan, ini kan sebenarnya potensi gitu loh. Bisa, apalagi ada PLTU di sini kan, kemudian dia namanya batu bara itu kan pasti beberapa perusahaan besar kayak RAPP, Indah Kiat, Wilmar dan yang lainnya kan, mereka masih mengkonsumsi batu bara gitu loh. Nah, mana saya ngomong, bagaimana kalau gubernur bertanya kayak gitu? Tugas Anda lah yang untuk itu. Jadi pasca RDP kemarin, beberapa teman-teman tuh ngomong sama saya, bahkan WA juga telepon. Iya. Orang yang jual tanah timbun hari ini, itu katakanlah 10.000 per kubik, dia dapat margin. Ini dia untung kok. Ini jual batu bara kok rugi gitu. Iya. Batu bara bisa 350.000, 400.000 per kubik ya. Iya. Nah, ini memang ada satu, Ya, mungkin. menurut saya profesionalitas itu yang Ya. masih tantangannya. Ya, ketika perusahaan itu bukan miliknya, mereka akan pasti semena-mena gitu. Itu aja intinya. Kalau bagi saya gitu ya. Karena pendapat saya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang punya kita sendiri, bagaimana kita mengelola perusahaan kita dengan hati sebenarnya guys, insya Allah bisa tercapai gitu loh. Ya dengan keuntungan-keuntungan yang didapat, otomatis bonus juga dapat dan yang lain-lainnya. Ya. Ini kalau anda untung, bonusnya pinggir kadang gitu kan. Mungkin terakhir Pak Dewan, untuk bisa disampaikan kepada seluruh BUMD yang ada di Provinsi Riau. Silakan. Saya mengajak rekan-rekan di BUMD di seluruh, mulai dari direksi sampai pegawai, ini milik Riau. Siapapun punya kepentingan lah. Kami di DPRD nggak ada yang kita bilang nggak ada kepentingan pribadi. Munafik lah kalau nggak ada kepentingan. Semua orang punya kepentingan. Betul. Tapi hari ini kita bicara tentang Riau. Betul. Ketika kita diberikan satu amanah, itu sebetulnya adalah titipan untuk anak cucu kita ke depan, dan kita sedang dititipkan gitu. Ya. Kita bicara Riau, kita kita punya kepentingan masing-masing ya, teman-teman di BUMD, teman-teman di birokrasi, kami di legislasi, dimanapun ya, semua punya kepentingan. Tapi ayo kita bicarakan itu pada tempat yang lain. Tapi ada tempat di satu sisi, ayolah kita bekerja sama membangun Riau. Ya. Ada tempat di mana kepentingan pribadi itu ditempatkan pada posisi yang lain, tapi kepentingan bersama membangun Riau itu pada konsensus yang kita bisa bangun bersama. Kalau puluhan tahun BUMD tidak menghasilkan berapa ratus miliar dan triliun duit yang ditaruh di situ, tapi tidak kunjung memberikan pendapatan bagi Provinsi Riau. Kita lihat dari di SMA negeri kita nggak bisa bangun dengan bagus itu. Ya. Berapa banyak jalan yang digunakan oleh anak cucu kita tuh nggak bisa bagus-bagus itu. Ya. Ini kan problem. Berapa banyak orang-orang miskin, angka pengangguran terbuka loh, yang harusnya itu menjadi bancakan BUMD nih. 5% anak-anak sekolah kita nganggur. Ya. Tamat kuliah, tamat sekolah, nganggur. Ini harusnya jadi PR BUMD loh. Nah, ayolah kita bangun sama-sama. Gimana menyehatkan ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan bekerjalah profesional itu. Ya. Jadi kami juga begitu. Kami mengawasi teman-teman karena kami diamanahkan oleh rakyat
untuk mengawasi teman-teman bekerja BUMD supaya semuanya berjalan dengan baik, kami juga silakan diawasi tuh. Hari ini kan dengan keterbukaan apa yang dilakukan kritis masyarakat ya teman-teman mahasiswa, saya pikir ini harus direspon dengan baik juga. Artinya ada hikmah, Bang. Ini semua zaman sudah digitalisasi, sudah terbuka, nggak ada lagi sebetulnya ayo mau main-main. Kalaupun mau main-main, ya ingatlah anak cucu kita loh yang di Riau nih. Betul. Masa orang bilang, Bang, oh kaya nih Riau nih, atas minyak, bawah minyak. Iya. Tapi hari ini gini-gini aja tuh pengangguran kok ramai sekali. Iya. Betul. Jalan pada rusak, sekolah pada nggak beres. Apalagi dengan APBD yang hanya 11 triliun tadi. 9,6. 9,6. Bahkan di apa ini di perubahan ini berapa cenderung kira-kira? nggak nyampe, Bang, 9. Oh ya? Khawatirnya dia ini masih pembahasan. Iya. Wah, kalau itu yang terjadi, makanya kenapa kami menggenjot BUMD, APBD kita terlalu kecil loh dengan stigma Riau ini kaya itu. Iya. Jadi ada satu sisi di mana kita harus menjalin konsensus bersama untuk membangun Riau, terlepas kepentingan apapun ada di luar itu. Ya nggak munafik kita, semua punya kepentingan. Tapi ada satu kepentingan membangun Riau yang sudah lama sekali. Kita ini masyarakat Riau kok melihatnya apa nggak ada sih? Apa semua kita nggak punya kesepakatan bersama membangun Riau dengan jabatan kita masing-masing gitu. Kan gitu. Jadi saya pikir itu ya mungkin intinya ayolah siapapun dimanapun, termasuk teman-teman di media ini kan salah satu pilar demokrasi kan, Bang. Iya kan, pilar kelima demokrasi ya media yang membangun, menyadarkan diri, literasi kita, keterbukaan kita untuk sama-sama bekerja membangun Riau lebih baik lagi. Kita cinta sama Riau, kita sayang sama Riau, bukan untuk apa-apa generasi kita yang akan datang gitu. Betul. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Pak Abdullah, yang mana pada hari ini ya kita berharap bahwasanya BUMD yang ada di Provinsi Riau lakukanlah yang terbaik, kalau bisa mendapat untung, jangan sampai menjadi sapi perah para elit-elite yang ada di atas sana, dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Karena jangan hanya pandai menetek saja atau meminta kepada pemerintah, karena di situ ada uang rakyat masyarakat Provinsi Riau. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Hotel Pangeran yang telah memberikan support ya pada kami. Saya Kak Saputra, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.